Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Mas Musta'an, Mas moderator dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di forum Zoom pada malam hari ini. Kita berada pada pertemuan yang ke-15 ya, dari pembacaan kitab Al-Istifta'at An-Nas atau fatwa-fatwa kemasyarakatan karya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ya. Dan kita saat ini berada di bab yang keempat ya. Jadi kitab ini sebagaimana sudah kita bahas berisi berapa bab. Di antaranya adalah bab akidah yang sudah kita lewati, kemudian bab suluk wa tazkiyah, kemudian bab thaharah dan ibadah, kemudian bab ikhtisad wal muamalat ya, yang kita baca pada malam hari ini. Sekarang kita berada di halaman 134 ya. Berada di halaman 134. Masih melanjutkan pembahasan yang terkait dengan persoalan-persoalan muamalah ya, atau perekonomian. Di pertanyaan yang nomor 362 ya. 362. Teman-teman sudah pada ini kan ya, pada pegang PDF-nya ya. Sudah Ustaz, sudah Gus, insya Allah. Al-bay'u bit-taqsid, soal jual beli dengan kredit ya. Kemarin kita sudah membahas banyak persoalan, ini masih lanjutannya ya. Al-bay'u bit-taqsid, jual beli dengan kredit. Ini salah satu jenis jual beli yang sangat marak di tengah-tengah masyarakat kita pada hari ini ya, di mana masyarakat itu mengambil kemudahan dari terutama yang dengan orang-orang dengan ekonomi yang terbatas ya, menginginkan sesuatu barang-barang tertentu itu bisa biasanya menggunakan cara kredit ya. Kredit ini sudah di dalam berbagai macam transaksi penjualan ya. Kalau dulu mungkin kredit itu hanya di sepeda motor atau kendaraan ya, mobil, tapi sekarang kredit itu sampai pada perabot rumah ya. Itu sudah menyeluruh lah di masyarakat. Nah, hukumnya seperti apa sebetulnya? Hal yajuzu li insanin ma ayyashtari hajatan ma wa yattafiqu ma'al bai'i ayat fa'alahu saman ala qistaini aw aksar. Apakah boleh bagi seseorang untuk membeli sesuatu dan kemudian menyepakati dengan penjualnya untuk melakukan pembayaran selama 2 tahap atau lebih. Padahal sebetulnya si pembeli ini sebetulnya punya uang. Jadi misalnya gini, beli sepeda motor 10 juta. Mestinya pembeli itu mampu, kalau misalnya mau langsung cash 10 juta juga mampu. Tapi kesepakatan dengan penjualnya dibayar selama 10 bulan misalnya ya, atau 1 tahun. Itu sebetulnya boleh atau tidak? Jawabannya adalah ya juzulil mushtari ayat fa'aqi matasilati ala aksatin. Boleh bagi seorang pembeli untuk membayarkan pembeliannya itu dalam beberapa tahap. Jadi intinya boleh itu. Idza tafaqu ala dzalika ma'al bai', selama disepakati bersama dengan penjualnya itu. Asal sepakat dengan penjualnya itu. Jadi asal pembeli dan penjual sudah sepakat bahwa pembayarannya bertahap, maka boleh itu. Tapi ada syaratnya, yaitu bisyarti alla yatasabbab an dzalika raf'u qimati sil'ati min qibalil bai'. Syaratnya adalah kredit itu tidak menaikkan harga dari penjualnya atas dasar harga yang sudah disepakati. Bi an yazid al bai' asyara bil mi'ah
ala qimatiha muqabila taksitis saman. Syaratnya adalah si penjual ini tidak memberi harga yang menambah dari harga kesepakatan. Misalnya gini, sudah sepakat harganya 10.000, itu harganya 10 juta misalnya sepeda motor ya. Harga 10 juta yang disepakati ya itulah harga yang dibayar gitu. Jangan sampai kemudian karena bayarnya bertahap akhirnya ditambahi jadi 11 juta misalnya, itu ditambahi lagi. Itu kalau seperti itu nggak boleh. Jadi intinya gini, kredit itu kalau memang dalam harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, maka hukumnya boleh. Gitu. Tapi kalau sampai ada nilai tambahan di luar kesepakatan, misalnya sudah sepakat harganya 10 juta, tapi karena membayarnya itu kredit, maka kemudian ditambahi menjadi 11 juta misalnya, maka itu tidak boleh. Paham ya? Jadi bisa dibedakan ya. Jadi yang pertama itu sepakat membayar 10 juta, ya udah segitu. Jangan sampai harganya 10 juta, karena bayarnya bertahap kemudian jadi 11 juta. Itu tidak boleh. Oke, kemudian berikutnya pertanyaan nomor 300 berikutnya masih hampir sama sebetulnya. Di 363 itu di baris pertanyaan terakhirnya itu na'am ya juzu antashtari sil'ata bi aqsatin mutafarriqah. Ia boleh membeli sesuatu dengan melakukan pembayaran secara bertahap. Walau kan al-mushtari yang memiliki qimata sil'ati kamilatan wa zaidatan an ihtiyajihi. Meskipun si pembeli itu mempunyai uang yang untuk bayar cash gitu. Dan itu di luar kebutuhan. Jadi intinya pada dasarnya boleh lah ya intinya gitu. Karena ini jual beli ya, beda dengan hutang. Terus kemudian ya jadi beda sama hutang ya. Kalau hutang itu kalau seumpama sudah punya uangnya, nilai yang harus dibayar ya harus dibayar seketika itu juga gitu. Jadi kalau jual beli ini boleh bertahap. Tapi kalau kita punya hutang, kita harus, kalau kita sudah punya yang untuk mengembalikan, ya kita harus mengembalikan. Gitu. Jadi misalnya kita punya hutang 10.000, kita punya uang 10.000 ya harus langsung kita bayar. Itu hutang. Gitu. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli meskipun kita punya uang cash, tapi kita pengen kredit, ya boleh saja. Gitu. Kalau hutang itu tidak boleh ditunda-tunda ya membayarnya. Ini karena umumnya orang hutang itu gampang lupa ya, lupa untuk membayar. Gitu. Rata-rata orang hutang itu menyepelekan. Padahal menunda bayar hutang itu hukumnya haram. Itu matlul ghani zulmun kata hadis. Itu. Menunda pembayaran bagi orang yang sudah punya itu adalah kezaliman. Dan kemudian dalam hadis yang lain, khiyarukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik ketika mengembalikan hutang. Itu. Jadi ini bedanya ketika jual beli dan ketika hutang. Yang berikutnya adalah raful as'ari biduni mujibin. Amliku mahalan kejarian di BSI ke
Waqad qama ba'du tujari bi rafil as'ari natijatan liqararin hukumin iqtisadi. Al-amru alladhi sababa irbakan lana haitsu anna ba'dal mawadi asbaha si'ra. Jadi gini, ada penanya yang menanyakan, saya itu punya toko menjual barang eceran. Iya. Teman-teman di mute ya Zoom-nya ya, mikrofonnya. Atau saya dijadikan ini co-host. Mas Usaan masih ada nggak? Saya dijadikan co-host saja, kalau ada yang bersuara biar dimatikan dulu. Oke, jadi gini. Kemudian dia punya toko eceran, kemudian harga itu terus berubah itu. Sampai kadang-kadang harganya itu di atas harga yang biasa saya jual kepada konsumen. Nah, apakah boleh saya itu menjual kepada konsumen dengan harga yang baru, bukan dengan harga pada saat saya membeli, pada saat kulaan ya? Nah, jawabannya adalah idza sa'aratid daulah hadhil bid'ah fala yajuzu litajiri mukhalafatut tas'ir gitu. Jadi pada dasarnya kalau soal memberi harga bagi penjual itu adalah haknya penjual. Tapi ketika pemerintah negara sudah menentukan harga atas barang tertentu, maka tidak boleh bagi penjual untuk melanggar harga yang sudah dipatok oleh pemerintah itu ya. Yang paling sering kan sembako ya. Misalnya beras 1 kilo harus 10.000 harga maksimalnya misalnya dari pemerintah. Maka ya si pengecer itu tidak boleh melanggar melebihi daripada 10.000 gitu. Itu kalau seandainya sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi kalau semua pemerintah itu memberikan kebebasan, maka ya bagi pedagang boleh menjualnya berapa saja dengan tetap memperhatikan etika jual muamalah dalam Islam ya, yaitu melihat kondisi pembeli atau konsumen dan tidak tidak aji mumpung, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan tanpa adanya kondisi tertentu. Seperti itu ya soal harga. Nah, ini berikutnya hampir sama pertanyaannya, yaitu nomor 368. Itu ada penanya yang menanyakan sebetulnya ada nggak sih batas dari syariat Islam terkait dengan ketentuan mengambil untung dalam perdagangan. Misalnya maksimalnya tuh berapa sih ngambil untung itu? Ada nggak ketentuannya dari syariah itu? Karena dia bilang bahwa dalam jual beli itu di pasar ada juga permainan-permainan harga menggunakan diskon. Misalnya barang itu sebetulnya harganya 10.000, tapi ditinggikan harganya 50.000, lalu diskon 50% misalnya. Jatuhnya 25.000 ya, diskon 50%. Padahal diskon 50% itu setelah harganya ditinggikan. Ini kan namanya permainan harga ya. Nah, terus kemudian ini kan yang terjadi di banyak tempat perbelanjaan ya, di mall biasanya kan seperti itu. Diskon-diskon itu kan banyak yang menggunakan pola permainan harga seperti itu. Itu sebetulnya gimana hukumnya? Gitu. Jawabannya hampir sama dengan tadi. Jadi yang pertama pada dasarnya itu begini, kalau negara itu membatasi harga sesuatu dan keuntungannya, sekarang yang umum PCR lah ya, PCR itu kan sempat liar ya, sampai PCR itu 1,5 juta, terus kemudian paling murah 700.000 lah
ya kemarin-kemarin. Sekarang pemerintah sudah membatasi harga PCR itu di harga 300.000. Maka kalau pemerintah sudah mematok di harga itu, maka para penjual itu juga harus menaati aturan pemerintah itu. Nah, soal penetapan harga tadi itu yang penting adalah tidak ada kebohongan. Jadi gini, kamu kalau mau jual baju misalnya 50.000, ya tidak perlu bilang misalnya. Jadi gini, yang tidak boleh itu gini, berbohong kepada konsumen. Misalnya kulaknya, ya kulak paham ya, kulak itu ya belinya lah ya, penjual itu beli modalnya itu 10.000 misalnya, tapi si penjual bilang kepada pembeli, ini saya belinya aja sudah 45.000 ini, buat ongkosnya dan lain sebagainya, saya kalau jual 45.000 nggak dapat untung gitu. Nah, bohong seperti itu yang tidak boleh. Bohong kepada pembeli yang model seperti itu yang tidak boleh. Nah, kalau mau ya, kalau memang mau menjawab kepada si penjual ya jujur gitu. Belinya 10.000 ya katakan 10.000, tapi saya jual ini 30.000 gitu. Saya ambil untuk transportasi dan lain sebagainya dan keuntungan selebihnya gitu. Kayak gitu. Atau sekalian kalau memang tidak mau menjawab ya tidak usah dijawab gitu. Tapi kalau sampai bohong misalnya nggak mau jual 45.000 dengan bilang bahwa ini saya modalnya saja sudah 45, padahal belinya cuma 10.000, nah itu yang tidak boleh. Oke, kemudian itu paham ya. Berikutnya adalah ini ada yang penanya, sahibu qalatin fi hayyina. Ini ada yang cerita. Ada penjual sayur di kampung saya. Kalau ada seseorang itu beli di situ dengan cara hutang, maka dia cuma menulis barangnya, itemnya ditulis. Misalnya hutang terong 1 kilo, tomat 1 kilo, itu cuma ditulis barangnya saja. Kemudian nanti ketika yang beli ini datang lagi, ya, itu dikasih harga pada saat mau membayar hutangnya itu. Kalau seandainya barangnya naik, misalnya gini, beli sayuran ya hutang itu nggak ditulis harga sayurannya itu berapa gitu. Cuma ditulis nama barangnya saja, ini. Pas mau bayar itu dengan harga yang baru. Kadang-kadang harganya itu sudah berbeda gitu. Kadang naik gitu. Biasanya sudah naik gitu. Misalnya beli terong pada saat belinya hutang ya tadi ya. Itu terong itu 1 kilo 5.000 misalnya. Tapi pada saat mau membayar, terong itu harganya sudah 7.000. Nah, si penjual ini memberikan harga yang baru, yang 7.000 tadi. Itu hukumnya seperti apa? Nah, jawaban beliau adalah yuhaddidu si'rus sil'ati birraqmil malil ladzi yattafiqu alaihil mutabayyi'ani inda aqdi syira'. Jadi begini, harga sebuah sesuatu itu adalah sebuah nilai yang harus disepakati pada saat transaksi jual beli. Jadi nggak boleh kalau terong 1 kilo, tomat 1 kilo itu cuma ditulis barangnya saja. Mendengung ya. Kemudian nanti ketika transaksi itu harus ada kesepakatan.
meskipun transaksi itu hutang, ya. Pada saat transaksi harganya berapa, itulah harga yang disepakati dan itulah harga yang harus dibayar pada saat membayar hutang. Gitu. Karena itu tidak boleh ditambahkan. Kalau seandainya pada saat hutang 10.000, ya bayarnya nanti 10.000. Meskipun pada saat membayar itu harganya sudah 15.000 misalnya. Karena harga yang disepakati adalah harga yang pada saat transaksi itu. Gitu. Begitu juga pada saat turun, ternyata harganya turun, itu yang harus dibayar juga tetap harga pada saat transaksi. Oke, gitu ya. Jadi intinya membayar hutang itu ya berdasarkan harga pada saat transaksi dengan harga yang telah disepakati, bukan harga baru pada saat membayar hutangnya itu. Kemudian berikutnya akhdhu ratib rohmal inqita' anil amal li asbabin thari'ah. Jadi ini ada guru yang di Hims, di sebuah kota Hims, ya, di sebuah provinsi di Suriah. Ini salah satu kota di Suriah, Hims ini, atau ada yang baca Hims, ada yang membaca Homs. Ini tempat yang cukup terkenal dulu, ya. Pada saat konflik Suriah kemarin, tempat ini termasuk tempat yang terdampak, ya. Nah, guru-guru di sana itu banyak diliburkan, sering diliburkan. Nah, sampai sebulan 2 bulan, guru sekolahnya itu libur karena perang. Itu gimana hukumnya menerima gaji dari sekolah dengan kondisi yang seperti itu? Jawabannya adalah ketika kondisi seperti itu atas pengetahuan dari Kementerian Pendidikan, maka menerima gaji itu ya tidak ada masalah. Gitu. Maksudnya Kementerian Pendidikan sudah tahu bahwa yang bersangkutan memang tidak ngajar karena kondisi perang. Gitu. Itu ya tidak masalah. Gitu. Di Hims ini termasuk yang hancur oleh perang. Ya. Di Hims itu ada salah satu tempat yang terkenalnya adalah Masjid Khalid bin Walid. Kenapa dinamakan Masjid Khalid bin Walid? Karena Khalid bin Walid itu dimakamkan di situ. Pada saat perang kemarin, ini termasuk salah satu situs sejarah yang dihancurkan oleh ISIS karena dianggap sebagai tempat kemusyrikan. Karena menurut ISIS sejarah kubur itu musyrik. Itu makamnya Khalid bin Walid diroket, dibom, hancur. Begitu juga makamnya Imam Nawawi itu juga hancur. Banyak makam-makam para ulama di tengah-tengah perang Suriah itu yang dihancurkan oleh kelompok teroris semacam ISIS. Kemudian berikutnya adalah di pertanyaan nomor 372. Ini sudah dalam kondisi konflik, ya. Ada penanya yang menanyakan begini. Pada saat khutbah, penulis kitab ini, yaitu Syekh Said Ramadan Al-Buti, itu sudah menyampaikan soal haramnya ihtikar. Ihtikar itu menimbun, ya, menimbun bahan makanan. Jadi Muammar ini lagi ngapain Muammar? Jadi gini, ihtikar itu menimbun, ya. Ini dilarang secara fikih. Menimbun itu tidak diperbolehkan. Dan itu disampaikan, diingatkan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti pada saat khutbah Jumat. Tapi kata penanya, banyak pedagang itu tidak memegang hukum ini. Dan mereka terus-menerus menimbun barang dan menaikkan harga. Barang-barang tersebut itu di tengah konflik dijual dengan harga yang mahal. Padahal sebetulnya
mereka itu belinya adalah dengan harga yang lama. Gitu. Pertanyaannya adalah, apakah boleh bagi penduduk biasa membeli sesuatu, kemudian menyimpannya di rumah untuk kebutuhan dalam jumlah yang besar, gitu, untuk antisipasi kalau terjadi kelangkaan atau terjadi kenaikan harga. Misalnya kami membeli kebutuhannya anak-anak, misalnya kata dia, itu dulu harganya 365 lira, 365 sen ya. Sekarang harganya sudah 540 sen. Kalau nunda pembelian bisa jadi harganya terus naik. Ini boleh nggak saya beli sekarang sekalian banyak, mumpung harganya masih murah. Gitu. Apakah nanti yang seperti ini kami juga termasuk dalam hukum ihtikar yang dilarang tadi? Itu. Nah, jawabannya adalah la yajuzu fi misli hadhil hal takhzinu ma yazidu anil hajati lil muddatil lati ataddat ala syira'il kamiyatil lati takfi khilalaha. Jadi intinya gini, tidak diperbolehkan dalam kondisi semacam ini itu mengumpulkan sesuatu melebihi dari kebutuhan. Karena inna takhzina ma yazidu an dzalik yadkhulu fi ma'nal ihtikar. Karena kalau sampai membeli dalam jumlah yang banyak yang di luar kebutuhan, itu termasuk ihtikar yang dilarang di dalam fikih, di dalam syariat. Wa sarul iqdami ala hadzal amali wadihun. Dan perbuatan semacam itu dampak negatifnya itu jelas dalam menimbulkan kelangkaan. Jadi gini, sebetulnya ini tidak hanya sekarang, tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah perang, tetapi sekarang terjadi di banyak tempat lah ya, termasuk di seluruh dunia lah, di banyak negara, termasuk di negara kita pada saat pandemi seperti sekarang. Ya. Ini kalau di dalam istilah modern mungkin namanya panic buying ya. Panic buying itu apa namanya? Ya panic buying itu kan orang ngantri di minimarket, antriannya sangat panjang, membeli kebutuhan barang di luar apa namanya? Membeli barang-barang di luar kebutuhan. Karena apa namanya? Khawatir pada saat pandemi nanti itu barang-barang itu tidak ada atau tidak bisa keluar ya. Ini hukumnya tidak boleh. Panic buying seperti itu dampaknya negatif, dampaknya tidak baik dan itu tidak boleh karena dampaknya itu bisa menimbulkan kelangkaan barang, ya kan? Karena ada yang membeli dalam jumlah besar, akhirnya misalnya gini, yang kemarin-kemarin sempat terjadi, tapi kalau ini bukan kebutuhan pokok ya, susu beruang, kemudian UC 1000, ya panic buying itu penimbunan ya, nah, benar. Jadi kemarin kan sempat tuh susu beruang itu karena dibeli dalam jumlah yang sangat besar, akhirnya langka di pasaran. Begitu juga karena dipercaya bahwa susu beruang ini bisa menyembuhkan dari COVID. Ya. Kemudian juga apa namanya UC 1000 vitamin C itu ya, sehingga tidak ada di mana-mana. Di Indomaret, Alfamaret pun dicari tidak ada. Ini dampak daripada panic buying ya, menimbulkan kelangkaan barang. Bagaimana kalau seumpama itu terjadi pada misalnya bawang putih atau gula atau apalagi beras ya, itu kan sangat mengkhawatirkan. Kemarin-kemarin kita sempat terancam kekurangan beras ya, sampai pemerintah mau impor gitu. Itu juga karena peran para mafia-mafia yang apa namanya melakukan penimbunan atau ihtikar dalam bahasa Arabnya. Ya, menimbun sampai nanti kalau harganya sudah mahal, tengah-tengah krisis baru dijual dengan harga yang berkali lipat. Ini tidak boleh. Itu panic buying atau ihtikar itu atau penimbunan itu
dampak negatifnya adalah menimbulkan kelangkaan barang, menimbulkan kenaikan harga, karena barang itu semakin langka di pasaran, harganya semakin naik. Gitu. Bayangkan ini aja, contohnya yang paling jelas ya obat ya di tengah pandemi seperti ini. Obat ivermectin misalnya, ya, kemarin-kemarin betul-betul langka, padahal itu obat sebetulnya obat umum sebelum pandemi ya. Itu ada yang obat cacing, pada dasarnya obat cacing, tapi ketika dibutuhkan seperti ini, barangnya menjadi langka, kemudian naik berkali lipat. Saya kebetulan ini ya sempat 2 minggu lalu lah ketemu sama ngobrol lagi sama ini Deddy Corbuzier ya. Dia kan baru kena badai sitokin. Jadi itu penyakit pasca COVID. Dia cerita itu minum pilnya itu, pil yang dulu harganya 5 juta, sekarang tuh dia minum satu kali minum itu pil itu harganya sekarang 80 juta. Namanya pilnya itu pil apa? Nanti kalian juga bisa buka tuh di Google tuh. Ada pil tertentu yang dianggap bisa menyembuhkan COVID. Padahal itu bukan obat COVID. Karena sampai sekarang obat COVID itu belum ditemukan ya. Harganya betul-betul melambung tinggi. Sebetulnya itu tidak boleh ya. Panic buying itu juga bisa menimbulkan penjarahan. Di beberapa tempat itu sudah terjadi. Di Afrika itu sudah terjadi penjarahan minimarket. Di Amerika ya. Di kita mungkin beberapa tempat juga sudah terjadi ya, sempat terjadi. Dan panic buying itu juga kalau memang itu dilakukan oleh masyarakat biasa, rumah tangga, bukan bisnis, itu juga merupakan pemborosan. Mau buat apa? Membeli dalam jumlah yang sebegitu banyak di luar kebutuhan. Dan panic buying atau penimbunan itu juga kadang-kadang merupakan cerminan dari kerakusan. Jadi gitu. Itu dampak daripada panic buying yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam fikih syariah. Sama seperti yang lalu, yang tidak boleh juga adalah rush money ya. Menarik uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga itu melumpuhkan ekonomi negara. Oke, kita sudah selesai di bab 4. Sekarang pembahasan bab, kita masuk pada bab 5 ya. Ahkamul usrah, hukum keluarga. Ini persoalan yang lebih ringan lah, ringan-ringan aja. Yang pertama adalah soal batasan antara orang yang sudah tunangan itu seperti apa. Jadi ada pemuda, ana syabun amalu fi Saudiyah. Saya pemuda yang hidup di Saudi, kata penanya. Kemudian keluarga saya itu menjodohkan dengan sepupu saya. Padahal saya tidak kenal. Sepupu saya ini perempuan juga tidak kenal saya. Gitu. Boleh nggak saya berhubungan melalui telepon? Gitu. Dan itu sepengetahuan keluarga. Jawabannya adalah kalau memang itu proses itu adalah proses serius menuju akad nikah, maka tidak masalah berbicara atau saling telepon, tidak masalah. Itu. Yang penting adalah masih dalam batas-batas kebutuhan ta'aruf. Itu. Dan pembicaraannya masih dalam tetap menjaga rambu-rambu etika ya, adab itu. Ya seperti itu. Ya boleh bagi yang sudah tunangan, boleh untuk ta'aruf melalui sambungan telepon, tapi pembicaraannya adalah masih dalam etika-etika menjaga etika-etika hubungan lah ya. Tentu kalau masih baru khitbah itu kan masih orang lain namanya, belum sah sebagai istrinya atau belum sah sebagai suaminya gitu. Jadi masih tetap harus ada adab-adab yang harus dijaga gitu. Berikutnya adalah
Ini agak lucu menurut saya. Ada perempuan, saya ini perempuan, kenal seorang laki-laki di Amerika, saya tahu dia itu sudah beristri, tapi mau menceraikan istrinya, dan keluarganya juga tahu. Saya sudah terlanjur jatuh cinta sama si Duda ini. Duda beristri ya. Kemudian lambat laun dia kelihatannya melemah itu keinginannya, karena takut sama istrinya kalau sampai cerai itu dia akan kehilangan hartanya. Apakah boleh saya membaca suratul Fatihah dan kemudian saya menikahkan diri saya itu dengan dia tanpa ada saksi? Ini fenomena yang agak aneh sebetulnya, karena ada beberapa orang tuh yakin sudah baca Fatihah, niat nikah sama seseorang itu jadi. Gitu. Padahal kan jawaban beliau gini, qiraatul Fatihah la taj'aluka zaujatan lahu. Wong cuma membaca Fatihah itu ya tidak bisa menjadikan kamu istrinya dia. Gitu. Solusinya gimana? Solusinya ya kalau memang itu sebuah keharusan, ya harus akad yang sah secara syariat dengan adanya 2 saksi dan dan wali itu. Adapun yang tadi yang penting kamu paham bahwa membaca Fatihah itu tidak berdampak apa-apa bagi hubungan kalian gitu. Tidak ada kaitannya sama pernikahan gitu. Tapi ya mestinya tidak dilakukan ya yang seperti ini, karena kan bisa merusak rumah tangga orang lain namanya ya. Jadi ya, tidak sepatutnya dilakukan praktek yang seperti ini. Tapi yang jelas intinya adalah yang ditanyakan adalah soal membaca Fatihahnya itu. Jadi intinya kalau cuma membaca Fatihah saja ya tidak berdampak apa-apa bagi pernikahan. Berikutnya adalah soal mahar itu. Misalnya seorang perempuan itu sudah sepakat dengan calon suaminya dengan mahar tertentu, kemudian tidak dibayar-bayar sampai kemudian kurs mata uang itu naik turun gitu. Dan apakah harus mengikuti emas misalnya gitu, harga emas atau gimana gitu. Jawaban beliau adalah mahar itu ya sebuah nilai yang disepakati oleh calon suami dan calon istri. Kalau memang emas 10 gram ya emas 10 gram gitu. Kalau memang uang $100 ya $100 gitu. Jadi tidak mengikuti kurs lah intinya. Kalau memang 1 juta rupiah ya 1 juta rupiah gitu. Jadi intinya tidak mengikuti kurs lah, tidak berubah gitu. Tidak mengikuti kurs mata uang. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan soal ada sebuah fenomena di Eropa Timur. Yaqumu katsirun minal muslimin min syarqi Eropa. Jadi banyak orang Islam di Eropa Timur itu yang menikahi perempuan-perempuan Kristen itu. Niatnya bukan untuk nikah beneran, tapi niatnya adalah untuk mendapatkan kewarganegaraan atau mendapatkan akses pekerjaan. Jadi kan banyak orang-orang ini dari Timur Tengah, umat Islam, dari Arab Saudi, dari Libya, itu kan datang ke Eropa sebagai pendatang atau pengungsi. Itu kan hak mereka tidak seperti hak penduduk lokal. Bisa jadi kalau mau kerja harus ngurus banyak hal lah di imigrasi ya. Karena kan visanya visa pengungsi bukan visa pekerja. Maka untuk ngakali ini, itu dia menikahi perempuan lokal, perempuan-perempuan Kristen. Tapi tujuannya cuma supaya dapat kewarganegaraan atau supaya dapat akses pekerjaan. Itu hukumnya seperti apa? Nah, jawaban beliau adalah pokoknya gini, namanya ikatan pernikahan itu sah kalau memenuhi syarat rukunnya.
Jadi kalau seumpama syarat rukunnya itu sudah terpenuhi, ya nikahnya sah, terlepas dari motif apapun yang membuat dia menikah. Itu. Tapi kalau seumpama syarat rukunnya itu tidak terpenuhi, maka nikahnya tidak sah. Intinya, motivasi seseorang dalam menikah itu tidak mempengaruhi keabsahan pernikahannya. Kalau memang syarat rukunnya terpenuhi, ya sah niatnya apapun. Ya. Begitu juga kalau syarat rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sah. Tuh. Jadi ini nikah untuk tujuan mendapatkan dokumen, ya, baik itu dokumen kewarganegaraan maupun akses pekerjaan. Kan memang orang itu menikah motivasinya tidak semuanya menjalankan sunnah Nabi, ya, kan macam-macam gitu. Ada unsur-unsur yang lain, termasuk ada orang yang menikah tujuannya supaya pernikahan politik gitu kan, antara politisi dengan politisi besanan untuk mengamankan konstituen, kan ada gitu. Antar pengusaha dengan pengusaha besanan untuk mengamankan harta, kan ada juga gitu. Atau kasusnya anak-anak muda itu nikah supaya tidak dibully sebagai jomblo, kan ada gitu. Nikahnya supaya tidak dibully saja, wis pokoknya nikah, nggak dibully lagi, nggak ditanya-tanya terus kapan nikah, pokoknya udah nikah, formalitas saja, kan ada juga. Oke. Tapi intinya adalah selama syarat rukunnya terpenuhi, ya sah, terlepas apapun motivasinya. Kemudian 380. Ini soal hukum menikah di tempat yang muslimnya itu minoritas. Gitu. Jadi gini, ini ada anak-anak muda yang hidup di mana ini? Disebutkan negaranya, tapi mungkin negara Eropa. Di Yunani disebutkan, ya. Nahnu muwatinin Yunaniyin minal aqaliyah al-muslimah. Jadi kami ini hidup di Yunani sebagai minoritas muslim di sini. Tapi kami punya masjid, punya madrasah, punya seperti kantor KUA, Darul Ifta, ya, di 3 provinsi katanya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan keagamaan itu ya diselesaikan di Darul Ifta. Gitu. Baik itu pernikahan, perceraian, dan ini diakui oleh negara Yunani. Gitu. Tapi tiba-tiba ada anak-anak muda tertentu tidak mau menggunakan mekanisme ini, tetapi mereka datang kepada kantor pemerintahan lokal, gitu. Yang tentu saja mereka bukan Muslim, gitu. Itu hukumnya seperti apa? Gitu. Nah, jawabannya adalah Rasulullah bersabda bahwa la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah sebuah pernikahan itu kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Gitu. Wali itu siapa? Wali itu ya orang tuanya perempuan, atau kakeknya, atau pamannya, dan seterusnya. Kalau tidak ada, maka saudara laki-lakinya. Dan kemudian adalah 2 saksi. Dan 2 saksi ini harus muslim, harus adil, dan harus muslim dan harus adil. Itu. Maka kalau seumpama akad itu dilakukan bersama dengan saksi yang non-muslim, maka hukumnya tidak sah. Itu. Akadnya batil. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah ini juga mungkin banyak terjadi, ya. Hukum mencari jodoh melalui dating online dating, ya, atau aplikasi perjodohan, ya, seperti Tinder, yang lain-lain lah. Ya. Anak-anak muda lebih tahu aplikasi yang untuk mencari jodoh. Ini ada penanya, saya itu sebetulnya adalah seorang perempuan yang sangat taat beragama. Saya itu mahasiswi, lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat taat beragama. Apakah saya itu boleh nyari suami di internet melalui website-website perjodohan?
seperti tadi ya, Tinder itu, atau Facebook juga bisa ya, atau sekarang kan banyak sekali lah, yang lain-lain juga banyak, website perjodohan, aplikasi-aplikasi perjodohan kan banyak. Sekarang cukup menghidupkan lokasi, kemudian searching ya, atau mencari jodohnya di sekitar lokasinya misalnya kan bisa ya. Sekarang ini macam-macam, atau sekitar kampusnya, sekitar kotanya, sekitar profesinya. Setelan di aplikasi itu kan ada ya yang seperti itu. Jawaban beliau begini, sebetulnya alih-alih menggunakan internet, saya lebih merekomendasikan supaya keluarganya lah yang melakukan pencarian jodoh itu. Misalnya bapaknya mencarikan jodoh untuk si perempuan tadi, atau ibunya gitu. Bihadhil muhimmah asyarifah, dan ini adalah tugas yang sangat mulia, yaitu dengan mencari jodoh atau mencari untuk anaknya, atau mencarikan besan yang layak untuk keluarganya dia. Dan seorang orang tua ketika mencarikan jodoh untuk anak perempuannya ini tidak ada masalah gitu. Bukan aib, bahkan itu termasuk kewajiban sosial. Minal wajibat al-istimaiyah allati yanbaghi an ta'tazu biha al-usrah. Yang mestinya seseorang keluarga itu bangga mencarikan jodoh untuk anak perempuannya atau saudara perempuannya. Kalau perempuan ini sudah tidak punya kedua orang tua, maka maka kalau memang sudah tidak ada keluarga yang mampu mencarikan, ya maka silahkan aja lewat internet itu. Tetapi carilah aplikasi yang memang betul-betul serius, bukan aplikasi yang banyak dilakukan sebagai alat penyimpangan. Gitu. Jadi inti yang beliau sampaikan itu, mencari jodoh bagi seorang perempuan itu ya tanggung jawabnya orang tua ya, dan saudara laki-laki. Dan itu yang dulu dilakukan oleh para sahabat. Kayak Umar itu kan menawarkan Hafsah, putrinya, itu kan awalnya kepada Ali, lalu kepada Utsman. Ali tidak mau, Utsman kemudian tidak mau, kemudian akhirnya kepada Rasulullah, dan Rasulullah mau. Itu biasa nawarkan, itu bukan barang yang hina atau barang aib. Nawarkan saudara anak perempuan atau saudara perempuan, nyarikan untuk dia jodoh, itu adalah sebuah kewajiban yang mulia ya, bukan berarti anak perempuan yang dicarikan jodohnya itu tidak laku, enggak, tidak seperti itu. Tapi adalah kewajiban orang tua dan saudara laki-laki untuk mencarikan jodoh bagi anak perempuannya atau saudara perempuannya. Sebagaimana dulu dilakukan oleh para sahabat. Nabi saja dulu kan begitu, nawarkan istrinya ya untuk Utsman sampai 2 kali ya. Sahabat Utsman itu nikahi putrinya Nabi sampai 2 kali. Wafat dinikahkan. Kemudian Hafsah, kemudian sahabat-sahabat yang lain, itu sudah biasa orang tua nawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang berminat. Oke, kemudian berikutnya adalah menikahi seorang laki-laki yang mandul. Ini saya itu mau menikah dengan seorang pemuda, tapi kata dokter kemungkinan bisa membuahi itu hanya 40%. Itu pun setelah dilakukan pengobatan, gitu, terapi. Apakah itu harus diterangkan pada saat melamar seseorang? Gitu. Kalau seumpama diceritakan secara terang-terangan itu, karena dampaknya bisa jadi pernikahannya batal. Nah, jawaban beliau adalah, iya memang tidak boleh penyakit atau kondisi seperti itu tidak boleh disembunyikan gitu. Karena Rasulullah itu melarang kita ghoror atau melakukan penipuan
dalam segala hal gitu. Jadi yang seperti itu harus disampaikan. Kalau misalnya mandul, ya sampaikan sejak awal. Saya ini tidak bisa punya anak, gitu. Tidak haid misalnya kalau perempuan. Atau kalau laki-laki impoten, ya harus disampaikan. Saya ini ya, seperti ini kondisinya gitu. Jangan sampai gharar atau melakukan penipuan. Itu dilarang. Berikutnya adalah soal beda nikah mut'ah dan nikah dengan niat untuk menalak. Gitu. Ini ada dua kasus yang berbeda. Satu mut'ah. Itu dengan orang menikah, tapi niatnya nanti suatu saat istrinya itu mau ditolak, gitu. Ditalak. Ya. Bedanya apa? Kedua hal itu. Katanya kalau yang mut'ah itu tidak sah, tapi kalau yang kedua tadi itu katanya sah. Itu bedanya apa? Jawaban beliau adalah zawajul mut. Nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang dibatasi masa tertentu. Misalnya saya menikahi kamu 1 minggu, gitu. Maka setelah lewat 1 minggu itu ya sudah selesai pernikahannya. Dengan misalnya seseorang itu mengatakan, perempuan bilang zawijini nafsak au mat'ini nafsak ila usbu'in, 1 minggu, atau au ila syahrin au sanatin, 1 tahun gitu. Misalnya. Nah, pernikahan mut'ah seperti itu hukumnya batal menurut 4 mazhab ya. Dan mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nikah mut'ah itu sah menurut Syiah ya. Sahnya menurut mazhab Syiah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan nikah mut'ah itu ya tidak sah. Nah, perbedaannya dengan yang kedua tadi, itu kalau yang kedua itu adalah ada ijab qabul, akad nikah tanpa dibatasi masa tertentu. Itu hukum nikahnya sah. Meskipun misalnya di dalam hati perempuannya atau di dalam hati laki-lakinya itu dia sudah niat. Saya ini nikahnya nanti cuma setahun aja. Setelah setahun selesai gitu. Nah, kalau yang seperti itu disembunyikan di dalam hati atau diucapkan tapi sebelum akad nikah, itu maka hukum nikahnya tetap sah. Pokoknya di luar akad lah, sebelum nikah maupun setelah nikah, itu hukumnya sah. Ada niat untuk cuma setahun aja misalnya. Ya udah, kalau nanti ternyata baik ya lanjut, kalau enggak ya selesai gitu. Misalnya, kalau seperti itu sah. Tapi kalau sudah belum apa-apa, sudah dibatasi, nikah kita hanya 1 minggu, misalnya atau 1 bulan, maka itu tidak sah. Itu nikah mut'ah. Berikutnya adalah pertanyaan soal apa namanya? Ada kaitannya sama isu gender ya. Kenapa sih di dalam Islam itu diat untuk perempuan dan laki-laki itu dibedakan? Diat itu kan denda ya. Denda, misalnya seseorang tidak sengaja membunuh seorang yang lain, kalau dalam fikih itu dendanya misalnya adalah membayar dengan 100 ekor unta gitu. Nah, kenapa dibedakan kalau laki-laki 100 ekor, kalau perempuan 50 ekor misalnya? Kenapa gitu dibedakan antara laki-laki dan perempuan, padahal laki-laki dan perempuan itu kan sama-sama manusia gitu. Jawabannya adalah kenapa dibedakan? Karena laki-laki itu adalah pemberi nafkah atas keluarga gitu. Jadi tanggung jawabnya memang lebih banyak gitu. Kalau laki-laki itu misalnya terbunuh ya, maka ya dia itu selain menanggung dirinya sendiri, dia juga harus menanggung orang-orang yang ada di di dalam kewajiban nafkahnya dia itu. Sedangkan perempuan kan tidak diwajibkan nafkah. Itu kenapa perempuan itu diatnya separuhnya laki-laki. Nah, itu kan umumnya. Tetapi di sini walakin. Tapi kalau seumpama kasusnya itu sebaliknya, perempuan yang mencari nafkah, maka ya berarti mengikuti kondisi tersebut. Berarti perempuan ya diatnya sama dengan
laki-laki. Kalau perempuan itu memberi nafkah. Oke, kemudian terakhir sebelum 9 yaitu soal haulal kutab. Nah, jadi gini, ada penanya menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah soal mut'ah tadi. Itu. Kemudian yang kedua adalah, jadi gini, akdun nikah indama yatimu biquyudi warkani wa dhabiti asyariyah yusama nikahan syariah. Kemudian enggak, di 387 itu di paragraf terakhir saja beliau intinya menyampaikan gini, bahwa saya tidak henti-hentinya memberikan saran, mengingatkan orang-orang supaya pernikahan itu dicatat secara negara, itu pemerintah, sehingga tidak ada yang dizolimi dari salah satu pasangan itu. Jadi intinya nikah itu ya harus tercatat di KUA, jangan sampai nikah itu cuma nikah siri, karena bisa jadi salah satu pihak terzolimi, negara tidak bisa apa-apa karena tidak ada legal standing-nya, ya, tidak ada dokumennya. Akhir 388 yaitu pertanyaan yang hampir sama dengan yang di atas, yaitu boleh atau tidak bagi seorang yang sudah melamar perempuan untuk menelponnya itu sebelum akad nikah. Ya. Jawaban beliau, lama ni aminal muhadatsati fil hatifi lil khatibati wa ghairiha. Sebetulnya nggak ada masalah menelpon perempuan itu selama menelponnya itu atas dasar kebutuhan itu, dan dengan cara yang beradab itu, dengan menjaga rambu-rambu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya ya tidak melewati batas. Kalau bukan apa-apanya ya jangan dipanggil dengan panggilan yang mesra misalnya. Ya udah, nelpon aja nggak masalah, meskipun itu bukan. Jadi baik itu perempuan pinangan maupun bukan pinangan, kalau sekedar nelpon saja itu tidak masalah. Nelpon perempuan itu nggak ada masalah. Tapi harus ada kebutuhan dan dengan cara yang beradab. Itu. Itu dasar hukumnya. Pada dasarnya hukumnya seperti itu. Nah, si perempuan yang sudah dipinang itu hukumnya ya sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Karena selama belum akad nikah berarti namanya bukan istri atau bukan suami. Itu. Seperti itu ya. Ini pendapat beliau lebih ringan. Karena beberapa ulama itu juga ada yang mengatakan bahwa tapi prinsipnya gini, prinsipnya itu selama hubungan antara laki-laki itu tidak menimbulkan fitnah dan tidak menimbulkan syahwat, maka sebetulnya tidak masalah. Tapi kalau seumpama menimbulkan fitnah, maka berhubungan di media sosial, teleponan, kalau sampai dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau syahwat, maka jelas itu tidak diperbolehkan. Pada dasarnya itu. Mungkin cukup ya untuk malam hari ini. Sudah jam 9. Apabila ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Gus, kalau boleh request, saya kan cetak kitab ini buat sekalian belajar baca kitabnya. Mungkin kedepannya kalau boleh ya Gus, ini sekedar usul aja. Mungkin bahasa Arabnya agak lebih banyak dibaca sehingga kita juga ketibanan barokah ngajinya gitulah. Mungkin ya Gus ya. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih Gus, itu saja. Terima kasih. Saya baca sesuai dengan kebutuhan karena memang waktunya juga terbatas. Kalau waktunya panjang, saya juga pengennya baca semuanya ya. Selain itu menghindari kebosanan. Khawatirnya kalau bahasa Arabnya saya baca semua, teman-teman nanti bosan. Jadi secukupnya. Tapi kalau memang ada
kebutuhan untuk membaca Arabnya, nanti saya perbanyak lagi membaca Arabnya. Oke, makasih banyak ya. Sama-sama Gus. Silahkan kalau ada yang lain. Ini Gus, saya mau nanya Gus. Ya. Tadi kan di awal itu tentang ini ya, kredit-kredit gitu. Nah, itu yang dimaksud misalnya nih saya mau kredit mobil, ya kan? Total keseluruhan saya itu 30 juta lah ya, 30 juta. Total pembayaran secara cicilan. Intinya semuanya 30 juta, ya kan? Itu dinilai tidak boleh apabila nanti di akhir ada tambahan 31 juta gitu ya Gus ya? Iya, betul, seperti itu. Jadi misalnya harganya sudah disepakati, ya kan? Harganya sudah disepakati. Ini handphone misalnya sudah disepakati harganya 1 juta, tapi kemudian karena saya bayarnya angsuran, maka menjadi 1,5 juta. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau memang sejak awal sudah disepakati, ini HP saya beli 2 juta, saya bayarnya setahun, maka itu tidak ada masalah. Itu. Oke, Asal kesepakatan. Jadi intinya kesepakatan harus terjadi di awal. Siap Gus, makasih Gus. Ya. Oke, cukup ya mungkin kalau tidak ada lagi. Oke, kita lanjutkan lagi di hari Rabu yang akan datang ya. Di halaman 145 kita akan melanjutkan di pembahasan hukum kekeluargaan ya. Sampai nanti bab berikutnya adalah soal Al-Quran dan hadis, kemudian persoalan ijtihad. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat dan kita senantiasa diberi istiqomah dalam menambah ilmu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.